Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Sehat dong pasti ya. Nah, udah ada yang mulai melakukan registrasi ya. Setelah registrasi, langkah apa sih Mas Eka yang harus dilakukan untuk pra pendaftaran? Sebelumnya Mas Eka akan ingatkan kembali lagi bahwa pra pendaftaran ini ya, ya intermezzo dikit. Jadi pra pendaftaran ini dilakukan untuk warga yang bersekolah di luar DKI Jakarta ya, ingin melanjutkan pendidikannya di DKI Jakarta dan tercatat di KK-nya sebagai warga DKI Jakarta minimal 1 tahun sebelumnya. Kalau kalian bersekolah dari asalnya di DKI Jakarta, kemudian ingin melanjutkan sekolahnya di DKI Jakarta dan ber-KK DKI Jakarta, tidak perlu melakukan pra pendaftaran. Sekali lagi, kalau kalian asal sekolahnya dari DKI Jakarta, bersekolahnya di DKI Jakarta nih ya, kemudian ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya di DKI Jakarta dan ber-KK DKI Jakarta, tidak perlu melakukan pra pendaftaran. Yang melakukan pra pendaftaran adalah untuk mereka yang bersekolah di luar DKI Jakarta, ber-KK DKI Jakarta dan ingin melanjutkan di DKI Jakarta, serta untuk lulusan-lulusan tahun 2022 dan 2021, baik itu yang di DKI Jakarta ya, ingin melanjutkan pendidikannya lagi sebab putus sekolah, silakan lakukan pra pendaftaran. Dan untuk teman-teman yang berada di satuan pendidikan asing, silakan lakukan pra pendaftaran. Di luar itu tidak perlu melakukan pra pendaftaran. Untuk yang mau masuk ke SD, tidak perlu melakukan pra pendaftaran karena pra pendaftaran ini hanya untuk jenjang SMP dan SMA serta SMK gitu ya. Nah, setelah melakukan registrasi pra pendaftaran, bagaimana caranya untuk login ya kan? Kemudian bagaimana caranya untuk input datanya ya, nilai rapotnya dan segala macamnya. Nah, berikut Mas Eka akan informasikan untuk cara login dan input data di pra pendaftaran. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Berikut video tutorialnya. Sekali lagi, sebelum nonton video tutorialnya, Mas Eka akan ingatkan gak bosan-bosan untuk kalian yang masih atau yang lulusan bersekolah di DKI Jakarta, ingin melanjutkan sekolahnya di DKI Jakarta dan ya ber-KK DKI Jakarta, tidak perlu melakukan pra pendaftaran. Yang sekolah di DKI Jakarta, ber-KK DKI Jakarta dan akan melanjutkan pendidikannya di DKI Jakarta, tidak perlu melakukan pra pendaftaran. Nanti langsung pembuatan akun saja di tanggal yang sudah ditetapkan sesuai dengan jenjangnya masing-masing ya, begitu ya. Berikut video tutorial untuk login dan input datanya. Jadi kalau kemarin kan kita sudah melakukan registrasi ya di tutorial sebelumnya, di video sebelumnya itu kita sudah mulai registrasi gitu ya. Nah, kali ini kita akan coba ke menu login nih, karena sudah banyak yang registrasi kemudian di login banyak yang salah ya. Nah, untuk login, nah di registrasi kemarin kan kita di sini ya. Nah, tanda buktinya seperti ini ya, muncul ya. Nah, di bawahnya itu ada user sama passwordnya kan ya. Nah, langsung aja kita masukkan ke login ya. Ambil usernya dari sini dan passwordnya di sini ya. Nah, ketika sudah masuk ke login ya, kan ngambilnya dari sini ya. Login di sini ya. Oke ya. Jadi tampilannya begini ya di awal ini. Di menu loginnya tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti para warga di sini ada beberapa menu ya di berandanya di sini ya. Mulai dari nama pendaftarnya, nama peserta didik, nomor ya, kemudian pokoknya identitas calon peserta didiknya ada di sini semua lah ya. Tahun lulusnya yang sudah diinput di registrasi kemarin itu di sini akan muncul. Nah, di sini wajib ya melakukan ini sebelum diverifikasi ya. Batas tanggalnya di sini juga ada notifikasi batas tanggalnya ya. Jadi para warga bisa cek ya langsung di sistemnya setelah login ya pastinya. Nah, di sini ada beberapa menu nih. Di sini ada beranda, lapor, lampiran file, input data, kemudian kontak dan keluar. Nah, di lampiran file ini kayak misalkan ngambil SPTJM dan juga download untuk yang lain-lainnya ya. Nah, kita akan bahas di sini di input data. Bagaimana sih cara menginput datanya setelah login ini ya? Oke, tapi sebelum input data,
Di sini di pojok itu ada namanya ganti password ya. Nah, ini para warga bisa mengganti passwordnya atau disarankan untuk mengganti passwordnya ya. Kalau misalkan nggak juga nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja kita input data. Nah, di tampilan input data akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada berkas kelengkapan pendaftarannya. Di sini ada beberapa berkas yang wajib harus diinput ataupun yang tidak diinput atau opsional ya. Di situ ada keterangannya wajib, opsional, terus wajib gitu ya. Nah, itu yang wajib itu wajib diupload. Kalau opsional ya boleh diupload, boleh tidak. Kalau diupload maka menambah nilai kriteria nilainya. Kalau tidak diupload berarti nilainya juga tidak ada. Kayak prestasi akademik maupun non akademik, kalau nggak diupload ya berarti nggak nambah nilainya. Nah, bagaimana sih cara menginputnya? Contoh nih ya, kartu keluarga kita input di sini, maka tampilannya nanti akan seperti berikut yang di sebelah kanan ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di situ ada form input kelengkapan pendaftaran dokumen kartu keluarganya, tinggal choice pilih ya. Kemudian unggah dokumennya ya, tinggal di-download aja. Di-upload saja dokumennya, maka nanti akan masuk. Tampilannya akan berubah menjadi hijau mungkin ya. Itu untuk kartu keluarganya. Kalau yang di handphone juga demikian sama ya, tinggal di input aja. Kemudian di sini ada akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah tampilannya nanti akan seperti ini. Ini para warga sekolah ya. Ada NPSN, nama sekolah, nilai akreditasinya, unggah berkas. Nanti sama seperti tadi prosesnya, tinggal choice filenya. Kemudian nanti tinggal diunggah, maka datanya sudah langsung ke upload ya. Begitu juga dengan yang ini, nilai rapot ya. Nilai rapot wajib dan peringkat rata-rata opsional. Jadi kalau nilai rapotnya wajib, sementara surat keterangan peringkatnya itu opsional aja, boleh diinput boleh enggak ya. Di sini form input kelengkapan ya, untuk input data unggah dokumen nilai rapot semester 1. Untuk yang diinput adalah nilai pengetahuannya aja untuk K13 ya, dalam bentuk puluhan, nggak boleh bentuk koma ataupun bentuk satuan ya. Jadi puluhan, kalau misalkan 80, 70, 60, 50, misalkan 80 ya. Di sini kemudian unggah berkas rapotnya yang dalam bentuk PDF, di choice, kemudian unggah. Nanti semester keduanya juga demikian, semester 3, 4, 5, dan 6 juga demikian ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, sorry ya. Demikian ya. Jadi ada 5 semester yang diupload. Kemudian juga ada tadi nilai rata-rata ya, rata-rata. Nah, ini rata-rata itunya nanti ada ininya, ada apa namanya? Ada formatannya sendiri, bisa diambil ya. Ini input unggah dokumen keterangan peringkat rata-rata nilai rapot. Nah, ini ya. Rata-rata nilai rapot ya, di sini di bawahnya itu nanti ada ya, di sini kembali. Nah, di sini peringkat rata-rata nilai rapot dari di sekolah asalnya berapa dimasukkan, kemudian jumlah peserta didik kelas akhir di sekolah itu berapa, kemudian unggah dokumen surat keterangan peringkatnya seperti ini. Di sini ada surat keterangan dari sini, nanti di-upload ya. Contoh suratnya seperti ini, kop sekolah, nomornya berapa, nomor dari sekolah ya, yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolahnya, NPSN, nomor handphone, menerangkan dengan peserta didik bawah ini, nama peserta didiknya, nomor induknya berapa, jenis kelaminnya apa, kelasnya kelas berapa. Kalau misalkan SD berarti SMP ya, SMP ataupun SD nanti diganti aja di situ kelasnya ya. Di sini adalah benar peserta didik memiliki prestasi akademik peringkat berapa, totalnya berapa ya. Di sini tanda tangan ya, kemudian kepala sekolah stempel. Ini kop sekolahnya dijadikan PDF, kemudian baru nanti diunggah di dalam tadi menu yang mana tadi ya. Diunggah di menu tadi prestasi ya. Nah, ini untuk prestasi unggah dokumen prestasi akademik. Jadi kan tadi kan ada nilai rapot dan segala macamnya, ini prestasi akademik juga. Jika ada silakan diupload, jika tidak berarti nggak usah diupload karena sifatnya kan opsional ya. Kalau misalkan diupload ya penyelenggara kejuaraannya siapa, status berjenjang atau tidak, kategori kejuaraannya apa, tingkat kejuaraannya bagaimana, peringkat kejuaraannya gimana, tahun perolehan kejuaraan bagaimana, nama kejuaraannya siapa, kemudian baru nanti unggah sertifikatnya di sini. Tinggal diunggah saja, maka nanti akan ke-upload ya. Kemudian juga ada prestasi non akademik juga demikian sama ya, ininya isiannya kurang lebih seperti yang prestasi akademik ya. Kemudian nama kejuaraannya apa, unggah juga sama berkasnya ya. Di sini tinggal diunggah saja ya. Terus juga ada input dan unggah dokumen prestasi non akademik kepemimpinan OSIS. Jadi ini organisasi ya, yang mau misalkan mau masuk ke SMA berarti di SMP nih ya, lulusan SMP. Jabatannya apa, tahun menjabatnya tahun berapa, kemudian unggah berkasnya ya. Di sini juga sama, di sini tinggal dipilih aja ya. Jabatan dan tahunnya, kemudian pilih ya. Ini dalam bentuk PDF biasanya diunggah. Setelah diunggah, terus ini juga sama SPTJM ya. SPTJM ini ditandatangani oleh orang tua murid atau calon peserta didiknya ya.
ya. Di sini juga diunggah bentuknya seperti apa SPTJM Mas Eka. Nih seperti ini ya. Di sini surat pertanggungjawaban mutlak orang tua wali calon peserta didik baru. Yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap orang tua wali, nama calon peserta didik, alamatnya, nomor HP menyatakan 1 2 3, ada 3 poin di situ ya. Demikian surat pernyataan ini dalam bentuk keadaan sadar ya, dibuat dalam bentuk keadaan sadar. Kemudian di Jakarta tanggal berapa tahun 2023 yang membuat pernyataan, di situ tempel materai, tanda tangan, kemudian di scan ya. Setelah di scan baru nanti bisa diupload di sini ya, di sini diunggah berkasnya di COS ya. Nah, nanti akan muncul gitu ya. Nah, ini ada input, kemudian yang berapa ini ya? Input data unggah dokumen prestasi non akademik ya. Hasil seleksi ketat bukan perlombaan. Jadi ada penambahan prestasi ya, seperti Jambore Nasional, Pramuka Garuda Paskibra dan Hafiz Quran. Jadi tambahan ya. Nah, di sini ada catatan ya. Untuk lulusan SD, SMP, SDMI paket A, SDLB jika CPBD memiliki prestasi non akademik lomba dan sertifikat Jambore Nasional Pramuka Garuda Paskibra ataupun Hafiz Quran, maka yang digunakan adalah prestasi yang memiliki bobot nilai paling tinggi. Jadi hanya satu aja kalau misalkan dia punya 2 sertifikat, misalkan Pramuka Garuda dan Hafiz. Jadi diambil yang paling tinggi aja. Begitu juga dengan yang lulusan SMP ya, yang diambil hanya satu yang nilainya paling tinggi saja. Berkasnya itu yang diupload, hanya satu aja, nggak bisa dua-duanya, nggak bisa tiga-tiganya ya. Jadi diambil yang paling tinggi aja, itu diupload ya. Nah, setelah itu selesai semua, maka nanti akan muncul tanda bukti verifikasi pra pendaftaran. Jadi nanti ini akan diverifikasi terlebih dahulu. Nah, banyak pertanyaan teman-temannya di sini, ada data-datanya semua ya. Mungkin ada yang salah data, ada yang salah input nilai, kemudian ada yang salah ketik dan segala macamnya karena terburu-buru. Tenang aja, karena ini kan masih diverifikasi. Ketika nanti diverifikasi dinyatakan tidak layak atau gagal, maka bisa diperbaiki ya para warga ya. Jadi kalau yang banyak yang nanya ya, di kolom komentar yang sebelumnya itu video sebelumnya, Mas Eka, saya ada kesalahan ini, ada kesalahan ini, bagaimana? Ya ditunggu aja karena ini kan masih proses verifikasi. Nah, jadi nanti kalau misalkan sudah dinyatakan lolos nanti ada buktinya, tapi ini masih verifikasi, buktinya masih belum ada. Jadi nanti setelah diverifikasi ketika layak nanti akan muncul buktinya, ketika tidak layak nanti ada keterangan ya kenapa tidak layaknya gitu ya. Jadi seperti itu, ketika tidak layak maka nanti segera diperbaiki di langkah berikutnya atau di langkah selanjutnya gitu ya. Kalau misalkan layak tinggal masuk ke web PPDB-nya, kalau tidak layak diperbaiki apa yang nggak layaknya ya. Oke, itu tadi video tutorial untuk input datanya, lumayan agak panjang ya. Jadi untuk para warga silakan lakukan untuk input datanya, hati-hati menginputnya sebab prosesnya nanti setelah diinput akan diverifikasi kembali oleh teman-teman yang berada di Dinas Pendidikan ya, berada di posko Dinas Pendidikan ataupun panitia PPDB-nya ya. Itu akan diverifikasi kembali ya, untuk dicek kembali. Setelah nanti diverifikasi kembali dinyatakan layak atau lolos ya, baru nanti para warga bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan akun PPDB. Jadi setelah kemarin itu registrasi, kemudian login dan menginput datanya, nanti hasilnya diverifikasi, kemudian lolos verifikasinya, nggak cukup sampai di situ. Para warga harus melakukan pembuatan akun di website ppdb-jakarta.go.id ya. Silakan buat akun di situ sesuai dengan jadwal jenjangnya masing-masing. Jadi jangan mentang-mentang udah melakukan pra-pendaftaran sampai diverifikasi selesai kemudian tidak membuat akun, kemudian nanti baru heboh pada saat pemilihan sekolah. Enggak ya. Jadi setelah pembuatan akun selesai, verifikasi selesai, dinyatakan layak, dapat nomor pesertanya, lakukan namanya pembuatan akun di website ppdb-jakarta.go.id. Bagaimana tutorial atau bagaimana caranya nanti Mas Eka akan bahas di video berikutnya. Nah, mungkin Mas Eka rasa cukup video ini, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah sekalian, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.